Saran saya tiap hari, kalau Anda pengen tulang Anda sehat, sendi Anda sehat, mulai sekarang, ini resep nih, saya kasih resepnya. Jadi tiap hari itu Anda minum tuh tiap hari. Lihat, tulang itu akan, apa ya, benar sendiri pelan-pelan. Apalagi ditambah dengan yang tadi itu. Ya, dia akan benar lagi dengan sangat mudah. Itu Pak Bu, subhanallah, akan membuat pinggang, ya panggul, otot-otot di bagian bawah ini akan kokoh banget. Kalau seandainya saja kita tahu, misalkan, mungkin Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu, sudah pernah atau mungkin sudah pernah baca juga, bahwa cara paling terbaik untuk menarik dan meregangkan otot kita itu sholat loh. Menarik, jadi sekarang itu ya saran saya tiap hari, kalau Anda pengen tulang Anda sehat, sendi Anda sehat, mulai sekarang, mulai besok, mulai hari ini stretching tiap hari. Stretching itu seperti apa? Ya lihat aja lagi, macam-macam caranya. Mau yang di stretchingin apa dulu? Ya, tulang belakang bisa ditarik Kak? Bisa, pakai gerakan-gerakan tertentu, itu banyak sekarang, Anda tinggal lihat. Jantung kayak begini, paru kita ini paling suka begini dia. Ya, paling suka diginiin, dilebarin. Liver kita tuh paling suka diginiin. Stretchingin sampai kerasa pegel, agak sedikit nyeri. Itu cara untuk menguatkan otot. Ya, kita bicara fisiknya dulu. Atau mungkin gerakan-gerakan, nih saya ajarin. Kalau Anda mau di rumah aja Bu, jangan di sini. Bahaya. Jadi ada namanya mereka nyebut itu ancient squat. Ancient squat itu squat versi orang zaman dulu. Ngapain itu? Jongkok. Itu subhanallah ya. Jongkok itu cara paling efektif untuk boleh dibilang semua bagian tubuh kita, terutama daerah pinggang ke bawah ya, untuk di stretch sama relax. Zaman sekarang banyak orang susah jongkok loh. Banyak orang susah jongkok. Tapi kalau Anda mau latihan dulu pelan-pelan. Ya, latihan pelan-pelan sehingga nanti nggak usah jauh-jauh deh, misalkan nih jalan dari tiang ini ke sini, jalan jongkok. Kalau belum bisa, dari 3/4 dulu, posisi dari berdiri gitu kan, 3/4 begini, turun setengah, turun lagi sampai akhirnya jongkok beneran. Itu Pak Bu, subhanallah, akan membuat pinggang, ya panggul, otot-otot di bagian bawah ini akan kokoh banget. Saya udah lama dapat pelajaran itu dari seorang ya teman saya, di seorang coach personal trainer gitu. Dia bilang, coba dok dirutinin jongkoknya tiap hari, jalan jongkok. Kalau belum bisa jalan, jongkok aja dulu. Itu sebabnya sebenarnya salah satu kaidah atau cara paling mudah untuk menguras isi pencernaan kita, itu lebih baik kalau Anda bisa, maaf, BAB-nya jongkok, itu lebih baik daripada BAB-nya duduk. Kalau duduk ya, supaya ada tekanan, kan dia butuh tekanan di sini tuh. Maka nanti coba kalau di rumah kloset duduk ya, beli itu ada satu dudukan kaki. Jadi nanti posisi kaki kita tuh begini nanti. Jadi kita duduk gitu ya, nanti kaki di situ, jadi nanti posisinya itu kayak begini dia. Ininya sudutnya itu tuh. Karena dia begini kaki kita. Itu ada tuh kayak bangku khusus yang ngelingkari bagian bawah kloset. Itu oke untuk nguatin daerah otot bagian bawah. Ya. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan sendi-sendi sama tulang kita ini? Berjemur. Apalagi berjemurnya kalau Anda di rumah ada halaman ya, yang sebelum berjemur itu Anda olesin badan Anda dengan minyak zaitun, bukan sunscreen. Ini kulit ini semakin banyak paparan mataharinya, dia akan semakin coklat. Itu
anunya, apa namanya tuh, melanin apa apalah namanya itu tuh, yang semakin kuat kalau ketemu matahari. Jadi kalau saya pribadi ya agak kurang sepakat dengan sunscreen kalau saya. Ya, nanti diomelin sama dokter kulit. Nanti kan macam-macam tuh omongannya. Kan bolong matahari segala macam. Saya kadang-kadang mikirnya kalau begitu ya paling banyak kena kanker kulit ya petani. Kadang-kadang di sawah nyangkul nggak pakai baju. Tapi nggak kena kanker tuh mereka. Biasa aja. Ya, coba lagi dilihat tuh isinya apa, sunscreen kayak begitu. Daripada Anda pakai begitu, mendingan Anda pakai yang alami. Anda olesin VCO, Anda olesin minyak zaitun. Habis itu matahari masuk, manasin itu masuk dia ke kulit. Jadi kulitnya jadi kencang karena vitamin E-nya, antioksidannya itu jauh lebih bagus dan nguatin tulang juga. Karena minyak zaitun itu salah satu minyak yang sangat powerful, sangat baik dalam menguatkan tulang. Gitu. Minum minyak zaitunnya, tapi bukan minyak zaitun yang dipakai buat urut. Minyak zaitun beneran. Ya, yang namanya extra virgin olive oil. Ya. Rasanya kayak apa? Pedes sini. Nah, itu Nabi SAW paling suka melumuri badan beliau dengan minyak zaitun. Nanti kalau pagi-pagi masih ada waktu, misalkan matahari masih ada tuh, lumurin aja. Atau sore juga nggak apa-apa. Ya 15 menit, 20 menit sambil berjemur ya. Kalau tempat-tempat yang ada mau lepas jilbab dengan kondisi aurat terjaga di rumah, lebih bagus. Ya rambutnya dikasih zaitun, semua gini dibasahin. Iya, Nabi ngerjain itu soalnya. Ya, zaitun itu salah satu minyak yang paling bagus untuk rambut karena dia melembabkan kan. Jadi kalau orang pakai sabun kemudian kering, atau pelembabnya minyak zaitun. Ya itu. Jadi tadi sholat ya, benerin sholatnya, kemudian ada matahari ya. Dan sebenarnya ada banyak ya, ada banyak bahan-bahan yang Allah ciptakan itu yang pada akhirnya itu menguatkan menguatkan otot dan tulang kita. Apa saja ya? Paling mudah ya. Saya akan sebutkan beberapa di sini. Jadi ada satu bahan dalam tulang kita itu ya, namanya tuh glisin ya. Nah, glisin ini Bapak-Ibu sekalian banyak ada di berbagai kacang-kacangan salah satunya ya. Kemudian ada juga di spirulina tahu ya, yang di hijau-hijau ganggang laut itu ganggang, itu juga ada. Tapi dia harus termasuk di putihnya telur ya, putihnya telur. Berarti yang kuningnya nggak usah dimakan, makan aja nggak apa-apa. Telur apa? Telur ayam kampung, telur ayam kampung atau telur bebek. Kenapa telur ayam kampung sama telur bebek? Karena itu si kampung dan si bebek ini dia hanya bertelur kalau dibuahin saja. Saya belum ketemu peternakan ayam kampung, peternakan telur ayam kampung, saya belum pernah ketemu. Nggak bisa juga dibuat sama dia. Kalau peternakan telur ayam broiler kan banyak, tapi peternakan telur ayam kampung nggak bisa kayaknya dibuat. Nah itu dia produksi sesuai dengan waktunya ya. Waktu dalam artian ya kalau dibuahin ya dia keluar, kalau nggak dibuahin nggak keluar kan gitu telur. Nah lalu bagaimana caranya lagi Bapak-Ibu sekalian kita meningkatkan itu ya? Tadi mungkin di luar tadi saya cerita jongkok tadi itu ya. Sebenarnya yang paling bagus ya, kalau ibu-ibu sekalian mohon maaf yang sudah ada keluhan-keluhan di situ, tapi saran saya tanya atau konsultasikan ke ahlinya ya. Itu yang paling saya sangat sarankan tuh adalah latihan beban.
latihan beban. Jadi misal tangannya sudah mulai, karena usia 40 tahun, jadi usia 40 tahun ke atas itu sudah mulai terjadi namanya sarkopenia, penyusutan otot. Nah, penyusutan otot ini mengecil ototnya itu bisa dicegah dengan cara dia latihan beban. Jadi Anda bayangkan, mohon maaf gitu ya, badannya gede ya, numpuk semua lemak di bokong atau di perut gitu ya. Kaki dan tulangnya tetap, tulang kakinya tetap, otot tulang kakinya juga tetap. Bebannya luar biasa itu. Kebayang ya? Jadi dia menahan beban di atas itu dengan kondisi si kaki ini dengan tulang dan ototnya itu ototnya terutama yang tidak kuat dan tidak bertambah, maka pasti akan terjadi tumpuan-tumpuan di tempat-tempat yang biasa ditumpu, yaitu di dengkul biasanya. Ya, nanti saya ajarin caranya bagaimana caranya supaya jangan. Kemarin saya ketemu dengan ada ya saudara lah ya, dia umur mungkin sekitar berapa ya? Udah hampir 50-an itu orang. Tapi sekarang setiap bulan disuntik di itu di dengkulnya itu supaya nggak sakit, nggak apa gitu loh. Saya bilang ya, dia nggak tanya ke saya juga, jadi saya diemin aja. Saya bilang sayang banget gitu kan. Padahal sebenarnya banyak banget cara untuk mencegah itu, atau membuat, kalau orang bilang kan pelumas sendi kan. Pelumas sendinya itu berkurang. Biasanya kalau udah parah banget apa yang terjadi? Operasi. Dan kalau sudah operasi, ya semua yang sudah sintetik itu tidak mungkin sama kayak asli lah. Makanya jaga baik-baik dengkul ini. Pesan saya ya, ibu-ibu sekalian, apalagi yang sudah mulai masuk ke masa menopause, Anda itu kuat. Nah, maksudnya gini, wanita itu kuat karena jantungnya kuat, ototnya kuat, tulangnya kuat gara-gara estrogen. Estrogen itu apa? Hormon wanita. Seiring dengan umur, si wanita ini hormonnya akan berkurang. Oke? Apalagi makanan yang dikonsumsi, misal nih, makanan yang sangat tinggi gula. Ya. Misal nih, roti putih, gula putih, ya, itu akan cepat sekali menguras kalsium di tulang. Jadi hati-hati ya, bagi yang penggemar terigu olahan ya, itu akan cepat banget mengurangi densitas atau massa otot ya. Pertanyaannya kan, terus bagaimana saya bisa tetap baik dengan kondisi estrogen yang berlimpah gitu kan? Kan pertanyaan kan gitu kan? Jawabannya simpel, estrogen itu hormon kasih sayang. Maka tumbuhkanlah terus ya sifat kasih sayang itu dalam diri kita. Bahasa itu kalau jadi perempuan, jadilah perempuan beneran yang penuh dengan kasih sayang. Nah gitu. Seperti itu ya. Nah itu yang secara emosional. Kalau secara itunya gimana? Yang bisa memberikan support buat estrogen itu banyak banget. Minyak zaitun bisa. Semua minyak-minyak kan bisa. Minimal Anda ingat dua nih aja. Yang satu minyak zaitun, yang kedua VCO. Minum tuh tiap hari. Ya, zaitunnya satu, misalkan 1 sendok makan, VCO-nya 1 sendok makan. Itu ya insya Allah minimal kejagalah tuh tulangnya ya. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan untuk menjaga itu? Beberapa jenis biji-bijian yang mengandung fitoestrogen. Contohnya apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai itu bagus tuh. Kacang hijau itu juga bagus. Atau barley, biji barley. Nanti di browsing aja lah. Barley. Kalau orang Malaysia yang biasa pergi ke kedai atau nasi kandar di Malaysia, dia akan tahu tuh barley swam. Barley swam itu mirip kedelai dia, cuma bukan kedelai.
ya, putih dia. Kacang barley itu bagus, ya, juga untuk fitoestrogen. Tapi saya tuh sebenarnya suka. Jadi kalau laki-laki nggak boleh dong makan kedelai atau kacang hijau, boleh, cuman mendingan lebih banyak yang makan itu perempuan. Ya, cuman kalau beli kacang hijau, saya itu nggak tega makannya. Gulanya banyak banget, berlimpah ruah. Kalau dia bikin bubur kacang hijau tuh, jadi kalau saya makan, kalau pagi sepedaan apa gitu, mampir ke abang bubur itu tuh, kalau beli bubur kacang hijaunya, saya saring dulu. Saya taruh di mangkok gitu kan, saya tunggu lama, turun airnya, itu pun masih manisnya minta ampun. Ya. Atau ya paling enggak ya makan telur. Ya. Jadi ini resep nih, saya kasih resepnya. Jadi tiap hari itu Anda makan tuh VCO, ya 1 sendok 2 sendok lah ya. Minyak zaitun, ya. Terus gamat. Gamat tahu? Kalau bisa dapat gamat yang fresh lebih bagus. Ya, gamat itu nggak usah dimasak sebenarnya. Soalnya kita Indonesia ini kan hobi banget digoreng. Kalau Anda yang pergi ke daerah-daerah Tuban, Jawa Timur itu kan ada teripang, kerupuk teripang kan. Kita tuh semua digoreng aja, hobinya digoreng. Ya, ubi ungu yang juga salah satu sumber buat menguatkan estrogen, ya, yang dipakai oleh orang-orang di Jepang, sehingga mereka beberapa daerah, Okinawa salah satunya itu punya usia harapan hidup sampai 90 sampai 100 tahun. Itu mereka rutin banget makan ubi ungu. Ubi ungu. Kalau kita kan nggak makan, digoreng, dibikin keripik. Akhirnya rutin dia makan, dengar kajian Zaidul Akbar. Wah, kata Dr. Zaidul makan ubi ungu. Pergilah dia beli keripik ubi ungu. Lalu tiba-tiba cek berat badan kok jadi naik. Apa ceritanya? Nanti saya jelasin ceritanya. Ini kentang ukuran segini lah ya, kentang. Oke. Kentang ini saya kukus atau saya rebus lah. Kurang lebih ukuran segini nih. Ini mungkin sekitar 90 kalori aja segini nih. Dikukus atau direbus dan dimakan sama kulitnya. Jadi kentang itu jangan dibuang kulitnya. Dimakan sama kulitnya. Ubi celembu juga. Pisang itu, kalau Anda mau buka datanya, coba aja lihat ingredient of banana peel. Nanti ketemu tuh, banyak banget antioksidan dalam kulit pisang, cuman kita gak lazim aja kan. Nah, kentang tadi itu setelah dikukus, kita bikin namanya French fries, kentang goreng. Tadi berapa kalori? 90. Di French fries kan jadi 200 dia. Jadi 200. Hai, kita harus bikin produk yang lain, kata dia kan. Dibikin keripik. Kentang digoreng pakai minyak sawit. Jadi berapa? 300 kalorinya. Kerupuk keriting itu, yang sampai sekarang masih keriting dia, belum diluruskan. 6 kerupuk kulit itu, kalau Anda makan ya, ada orang makan gitu ya, itu subhanallah ya, sekitar 160 kalori itu. 6 kalau dia makan. Ada sih orang yang gila kerupuk gitu ya. Kata guru saya, kalau mertuamu itu tipenya introvert, maka kasih dia oleh-oleh kering-keringan. Karena orang introvert suka kering-keringan, kerupuk, keripik. Kalau kata beliau, kalau orang ekstrovert sukanya
basah-basahan atau bolu-boluan. Kata beliau gitu, saya percaya saja. Jadi makanya emang ada orang yang gak suka kerupuk, sukanya bolu. Ada orang sukanya bolu gak suka kerupuk. Semua itu juga tidak lepas dari kepribadiannya dia, kata beliau. Baik, tadi teripang tadi itu ya, gamat. Jadi gamat itu sebenarnya kalau ketemu nanti yang fresh, itu Anda kupas saja kulitnya, Anda potong-potong dadu, kasih garam, jeruk nipis, kasih cabai dikit, kasih bumbu, udah bisa dimakan tuh. Itu sumber kolagen yang sangat tinggi. Gamat. Kenapa saya temanya tentang kolagen? Karena kolagen itu hampir di semua sendi kita ada kolagennya. Seiring dengan usia, banyak makan gula olahan, banyak pestisida, banyak sida-sida yang lain, maka kolagennya akan turun. Gitu. Ya. Banyak yang ngobrol di sini ya. Hah? Saya biarkan ngobrol dulu apa saya ngomong? Soalnya biasa kalau saya ngisi hening senyap gitu loh. Nanti ngobrolnya habis acara. Soalnya saya nggak fokus. Ya. Jadi tadi kolagen. Makanya pertanyaan berikutnya, jadi apa yang melemahkan otot, sendi, tulang kita itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Salah satunya gula pasir. Gula pasir. Yang pertama, gula pasir berarti maksudnya kita makan gula pasir bukan produk olahan gula pasir kan banyak banget. Roti, cake, segala macam kan tinggi banget gula pasir. Bahkan minuman-minuman kalau Anda lihat yang beli di kafe segala macam itu kan 1/4 gelas itu gula pasir. Apalagi yang kemasan, yang sudah cair. Jadi akhirnya orang minum gula. Jus misalkan, jus dalam kemasan itu. Saya strongly not recommend. Kalau Anda pengen makan buah, sangat saya tidak anjurkan minum jus buah, apalagi pabrikasi, apalagi kemasan, karena isinya gula semua. Berarti saya boleh dong makan jus buah yang saya bikin sendiri? Tidak juga saya sarankan. Kenapa? Karena buah itu kalau Anda blender, Anda jus, maka gulanya naik. Paham ya? Jadi udah tahu jawabannya apa kalau makan buah? Dimakan. Dan lagi nih, kan lagi musim mangga kan, nah ngobrol lagi dia. Alam itu, gini kan enak saya ngomongnya. Alam itu mengajarkan proses yang bertahap, ya. Proses yang bertahap itu akan membuat kandungan pada satu bahan atau produk yang Allah ciptakan itu seimbang, normal, dan bagus. Sekarang Anda bayangkan mangga dari bibit kecilnya itu di pohon gitu kan, kecil akhirnya gede, hijau, sampai akhirnya dia beberapa ada yang nggak kuning tapi sudah matang. Jadi udah matang. Jadi prosesnya itu tuh slow, perlahan. Maka semua proses yang membuat atau dilakukan dengan cepat itu pasti akan mengurangi nutrisinya atau membuat gulanya tuh meningkat drastis. Nasi itu kalau Anda panaskan terus-menerus, gulanya naik. Makanya di Jepang salah satu cara untuk mengurangi gula yang ada pada nasi yang meningkat terutama dalam badan kita setelah kita makan, nasinya diapain? Masih ke kulkas loh, betul kan? Makanya dia punya juga metode untuk kalau Anda yang pernah makan mie Jepang yang dingin itu loh, itu sebenarnya cara ya bukan efektif, cuman
Masya Allah bagus gitu kan kalau untuk mengurangi gula yang menaik atau naik dalam tubuh kita setelah kita makan makanan-makanan olahan kayak tadi. Jadi setiap hari nih kalau Anda sudah mulai ya mohon maaf gitu yang ada masalah di tulang gini, Anda kurangi terigu, Anda kurangi gula pasir, berasnya juga Anda mulai kurangi sedikit, ganti dengan karbo-karbo berserat. Contohnya umbi-umbian, itu lihat tulang itu akan apa ya? Benar sendiri pelan-pelan. Apalagi ditambah dengan yang tadi itu. Ya. Dia akan benar lagi dengan sangat mudah sebenarnya, ya. Ada satu lagi yang unik, saya baca datanya. Cuman saya ngomong gini tuh sebenarnya roro sensitif, males saya bacanya atau males, tapi tidak apa-apa lah saya omongin aja. Negara-negara yang tingkat konsumsi susunya katanya tinggi, justru malah angka osteoporosisnya tinggi. Kalau Anda mau dapatkan sumber kalsium dari susu, maka saran saya carilah susu grass fed milk. Apa itu grass fed milk? Cari tahu sendiri lah, masa dikasih tahu semua. Sapinya itu makan rumput, kemudian dia jalan-jalan, bukan di kandang terus. Itu mahal, memang agak sedikit mahal. Makanya paling mudah itu kalau saya sarankan, nah ini kan saya kalau ngomong begini itu nanti dicuplik sama pengiklan, diambil. Itu banyak banget tuh kan. Saya ngomongin susu kambing, padahal saya nggak jualan susu kambing. Saya ngomongin obat sendi, banyak banget tuh. Itu bohong semua ya. Ada yang bibir saya komat kamit, mama gitu kan. Ya Allah itu orang. Berarti saya statusnya dizolimi kan, maka doa saya mustajab. Banyak banget buat ginjal, buat tulang, buat otot, darah tinggi, kencing manis, berlimpah ruah. Yang pakai mukanya jelo akbar. Kadang-kadang video saya kayak begini dicuplik tuh, curilah bahasanya apalagi. Makanya sering saya bilang ada satu perusahaan itu saya tahu banget itu pakai iklan saya dengan anggaran iklan yang tidak kecil tanpa izin saya. Subhanallah. Omsetnya gilanya luar biasa besar. Tidak tahu itu status kehalalannya kayak apa. Semoga mereka sadar.